Baik, alhamdulillah alamin. Terima kasih masih di Damai Indonesiaku. Di segmen 1 tadi Ko Denis menjelaskan bagaimana bahaya dosa selingkuh, di antaranya ada dusta di sana. Nah, lantas bagaimanakah peran suami istri dalam mencegah perselingkuhan ini? Insya Allah akan dijelaskan selengkapnya bersama Ustaz Taufikur Rahmanto, Ustaz Pantun. Fadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa Damai Indonesiaku yang saya hormati, cintai, sayangi karena Allah, rahimakumullah. Kita telah menyimak bagaimana ancaman dosa perihal selingkuh. Ya Rob, bahasa pantun saya, orang Maluku berangkat ke Cisaat. Orang Maluku berangkat ke Cisaat, ngumil rambutan nyonya dan bakso urat. Selingkuh enaknya cuman sesaat, rugi nyeselnya dunia akhirat. Arem-arem berasa sangat serem banget. Biar lebih mantep, kayaknya ada belewah, ada colek, saya turun ke bawah lebih enak. Ya Rob, para akhwat yang hadir di sini, mudah-mudahan terus Allah jadikan istri buat suaminya istri yang cantik, yang selalu membuat suami tambah simpatik. Kalau lagi keluar maupun di luar, matanya nggak suka ngelirik-lirik. Ibadah kepada Allahnya makin fanatik. Yang fardu yang sunnah dijaga secara apik. Bergaul dengan suami, orang tua, mitoha, besti, nggak punya jiwa munafik. Cinta sayang suami makin bertambah setiap terasa makin as. Duduk kadang pakai sarung bat, sambil duduk kadang ngemil kerip. Kebetulan yang tausiah saat ini namanya Ustadz Tau. Masya Allah. Saya ini doain begini karena jujur ya, di luar nih para ikhwan walaupun dikitan yang godain banyak banget, tapi karena walaupun yang di luar yang godain, yang ngajak selingkuh banyak, tapi karena di rumah punya istri, hati nggak munafik, ibadah sama Allah fanatik, yang fardu yang sunnah dijaga secara apik, maka suami dengan tegas akan ngomong, maaf ya Neng, barang antik di korsi goyang, punya opah punya omah. Jujur, perempuan cantik di luar banyak yang atas sayang, tapi cinta papa hanya buat mama. Amin. Gimana solusinya? Nah, di Quran surat kedua, juz kedua ayat 187, di mana Allah memberikan perumpamaan Pak dalam pernikahan dengan bahasa yang sederhana tapi luar biasa filosofinya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Hai istri, kamu pakaian buat suami. Wahai suami, kita suami pakaian buat istri. Makanya Nabi sejak 14 abad tahun yang lalu, di saat merealisasikan suami pakaian buat istri, istri pakaian buat suami, di saat betul-betul tahu dengan hak dan kewajiban, insya Allah nggak akan terjadi perselingkuhan. Jadi bahasanya, Masya Allah, dari Pondok Indah ke Empang 3, lari-lari arah Paseban. Begitu indah berumah tangga di saat suami istri saling tahu kewajiban. Karena Bapak Ibu rahimakumullah, menikah bersatu untuk sama-sama taat. Menikah kerjasama untuk sama-sama menjauhkan maksiat. Menikah bukan hanya sebatas hasrat, tapi istiqomah untuk menjalankan syariat. Menikah
bukan hanya sebatas syahwat, tapi di mana kebahagiaannya dari dunia sampai akhirat. Bahkan menikah bukan hanya sebatas cinta, tapi Bapak Ibu, ini merupakan sumpah demi kebahagiaan dunia kelak sampai ke surga. Nah, ini lewat kesempatan yang singkat, ini nggak banyak waktunya, makanya sepat gabus lelek lohan, cepat bagus nggak bertele-tele, karena jamaah juga udah nggak tahan. Dia pengen tahu, Nabi ngasih tahu, kalau kita tahu haknya, insya Allah nggak terjadi. Kata Kanjeng Rasul dalam hadis sahihnya, ada hakuz zauz ala zaujatihi, ada hakul mar'ah ala zauji. Ada hak suami yang mesti dipenuhi oleh istri, ada hak istri, Pak, yang wajib kita laksanakan untuk memberikan hak mereka. Bu, Pak, enaknya saya sebutin yang mana dulu? Hak suami dulu apa hak istri dulu? Karena yang banyakan diselingkuhin bini, ya kita belak-belakan aja, Pak. Makanya harus tahu hak suami dulu deh. Ikhlas kan? Boleh kan? Ini juga belum tentu waktunya cukup ini, ya. Ya insya Allah kalau misalkan nggak cukup, ya mudah-mudahan dicukup-cukupin. Yang pertama kata Nabi, hakuz zauz ala zaujatihi. Hak kita, Pak, suami yang mesti ibu penuhi. Pertama kata Kanjeng Nabi, an la tamna'ahu nafsaha wa in kanat ala zahri kotatin. Ini bahasa Nabi. Saya terjemahkan, hak suami wahai para bunda, juga untuk yang calon menjadi bunda, karena ada calon menjadi istri. Yang pertama katakan yang Nabi, istri nggak boleh menolak di saat suami minta bersenggama bersamanya. Bahkan di situ ada harfus syartin, wa in kanat ala zohri kotatin. Allahu Akbar, ini bahasa Nabi jauh banget dan gak mungkin terjadi. Sekalipun tuh suami minta lagi di atas punggung onta, tuh, ini gak mungkin terjadi di atas punggung onta. Maksudnya di saat suami minta, Bu, Ibu, maka pantang buat istri untuk menolaknya. Pak, ini yang diajak bicara, mohon maaf, perjaka, duda, balik, apa udah bulak balik ini? Ya. Karena kita ini bukan malaikat, Bu. Yang bahasa pantun saya, nonton warta berita di Kampung Selipi, hidup tanpa cinta terasa sepi. Lah beneran, Pak. Ibu pun biar tahu, makanya fungsi ibu, saya mah orang Betawi, makanya nyebutnya 4 huruf 2 kata, bini. Biar buat suami, bini bisa bikin nikmat. Beneran. Dapur, sumur, kasur. Gimana suami nggak mau berpaling, padahal dia pulang dari hasil kerja keras, uang dibawa, makanan dibawa, lantas suami minta sama istri pakai kode, Neng mau isi pulsa. Enak banget balikinnya, maaf ya bang, baterainya lowbat. Tuh. Besok ngomong lagi, Neng mau isi pulsa, ya bang nggak dapet sinyal. Tuh. Akhirnya istri merasa bersalah, cuman udah lewat lama, baru nanyain, bang katanya mau isi pulsa, dibalikin, maaf ya Neng, abang udah ganti kartu. Na'udzubillah min. Tuh, itu kata Nabi Bapak Ibu. Yang pertama tuh. Yang kedua kata Kanjeng Nabi, walaupun ini ibadah, apa kata Rasulullah? Hak suami, kewajiban para bunda, an la tasuma yauman. Jangan sekali-kali istri berpuasa illal faridota, kecuali itu puasa fardu, illa biiznihi, kecuali dengan izin suaminya. Tuh. Gimana Ustaz Sofyan? Masya Allah. Masya Allah. Nanti kita teruskan nanti ya Ustaz. Siap. Ya. Masya Allah, luar biasa sekali apa yang diberikan penjelasan atau tausiah yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Pantun tadi, bagaimana peran suami istri sangat penting sekali untuk menghindar atau supaya kita terhindar dari dosa yang namanya selingkuh.